Assalamualaikum, perkenalkan kita dari kelompok 1. Kita akan menjelaskan materi keanekaragaman ekosistem. Perkenalkan kita kelompok 1 yang beranggotakan Gaufur Retno Wardani, Malia Safa Putriana, Vida Anggi Agustin, Gea Maurella Sofira, Ilai Septia Yolanda, dan Tazkiyatul Fuadah. Tujuan pembelajarannya adalah: pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian ekosistem darat dan air. Kedua, siswa dapat menganalisis komponen biotik dan abiotik. Selanjutnya adalah pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup biotik dan lingkungan tak hidup abiotik yang saling berinteraksi. Selanjutnya ada manfaat keanekaragaman ekosistem. Pertama, menjaga keseimbangan alam. Kedua, sumber makanan dan obat-obatan. Ketiga, sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Selanjutnya adalah cara menjaga keanekaragaman ekosistem. Pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Kedua, menjaga kebersihan sungai dan laut. Ketiga, tidak memburu hewan langka. Ini adalah beberapa contoh komponen biotik, seperti pohon, rusa, serigala, dan harimau adalah contoh komponen biotik. Selanjutnya ada contoh komponen abiotik. Contohnya seperti matahari, air, tanah, dan udara. Contoh ekosistem yang pertama yaitu ekosistem gurun. Berikut adalah salah satu contoh ekosistem gurun. Kaktus dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Kemudian burung elang mati diuraikan oleh bakteri atau cacing. Berikut penjelasannya. Kaktus sebagai produsen yang menghasilkan makanan dari fotosintesis. Kemudian tikus sebagai konsumen satu memakan tumbuhan gurun untuk menghasilkan energi. Kemudian ular sebagai konsumen dua yang memakan konsumen satu untuk mendapatkan energi. Elang sebagai konsumen tiga yang memakan konsumen dua untuk mendapatkan energi. Dan bakteri sebagai sekomposit yang menguraikan bahan organik mati menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh produsen. Jenis ekosistem yang selanjutnya yaitu ekosistem padang rumput. Salah satu contohnya yaitu rumput dimakan belalang. Belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Kemudian ular mati diuraikan oleh jamur. Berikut penjelasannya. Rumput sebagai produsen tumbuhan yang membuah makanannya sendiri lewat fotosintesis. Belalang sebagai konsumen satu, hewan pemakan rumput herbivora. Katak sebagai konsumen dua, pemangsa serangga seperti belalang. Kemudian ular sebagai konsumen tiga sebagai pemakan katak. Dan terakhir jamur sebagai pengurai sisa makhluk hidup yang mati menjadi zat hara tanah. Selanjutnya adalah ekosistem sungai. Berikut salah satu contoh dari ekosistem sungai yaitu tumbuhan air dimakan ikan kecil dimakan bangau, bangau dimakan buaya, buaya mati diuraikan oleh cacing atau bakteri. Berikut penjelasannya. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Dalam ekosistem sungai, produsen utama adalah tumbuhan air dan mikroorganisme seperti fitoplankton. Konsumen satu yaitu hewan pemakan tumbuhan atau dalam ekosistem sungai mereka memakan tumbuhan air dan mikroorganisme, contohnya ikan kecil. Konsumen dua karnivora tingkat pertama, hewan yang memakan ikan kecil seperti bangau. Karnivora tingkat 3 atau predator puncak, hewan pemakan daging yang memangsa konsumen lain, contohnya buaya. Cacing sebagai pengurai makhluk hidup yang bertugas menguraikan sisa makhluk hidup yang mati. Ekosistem yang selanjutnya yaitu ekosistem hutan. Salah satu contoh ekosistem hutan adalah tumbuhan hijau dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan oleh bakteri. Berikut penjelasannya. Produsen seperti tumbuhan hijau, contohnya pohon jati menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan. Konsumen satu hewan herbivora seperti kelinci mendapat energi dengan memakan bagian dari tumbuhan seperti daun, batang, atau biji. Konsumen dua hewan karnivora yang memakan konsumen satu September berarti ular memakan hewan kecil seperti kelinci. Konsumen tiga pemangsa puncak atau predator yang memakan konsumen kedua elang memakan ular karena berada di puncak rantai makanan. Pengurai menguraikan sisa makhluk hidup yang mati seperti bangkai elang, daun kering, dan sisa makanan. Ekosistem selanjutnya adalah ekosistem laut. Contoh rantai makanan pada ekosistem laut adalah
Fitoplankton dimakan ikan kecil dimakan ikan besar dimakan hiu mati diurai oleh bakteri. Berikut penjelasannya. Sebagai produsen, fitoplankton tumbuhan mikroskopis di laut yang mampu melakukan fotosintesis, mereka menjadi sumber makanan utama bagi hewan laut kecil. Sebagai konsumen tingkat 1, ikan kecil seperti teri memakan fitoplankton untuk mendapat energi. Konsumen tingkat 2 ikan besar seperti tuna atau kakap memangsa ikan kecil. Konsumen puncak seperti hiu adalah predator utama yang memangsa ikan besar. Dekomposer setelah makhluk hidup mati, bangkainya akan diurai oleh bakteri pengurai menghasilkan zat hara ke lingkungan. Berikut adalah soal evaluasi yang dapat kalian kerjakan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.